Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022 kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kami akan memulai perenungan kami di pagi ini. Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan dan apa yang bisa kami lakukan dalam kehidupan nyata kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Kitab Ratapan pasal 1, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17, yang demikian firman Tuhan bagi kita. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku. Untuk membinasakan teruna-terunaku, Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan Yerusalem. Telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian jauh sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seorang ibu ketika ia melihat anaknya melakukan pelanggaran atau disiplin yang biasa mereka terapkan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, seringkali ketika anak melakukan pelanggaran itu, maka si ibu atau si ayah biasanya akan melakukan pendisiplinan, ya, dengan cara apa? Memberikan hukuman. Ketika orang tua memberikan hukuman itu bukan berarti orang tua tidak sayang, tetapi ia ingin mengajarkan anak yang pertama untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, si anak harus tahu bahwa apa yang sudah disepakati, apa yang sudah menjadi rule atau aturan di dalam keluarga, maka itu harus ditekuni dan harus dipatuhi oleh seluruh keluarga. Demikian juga yang terjadi ketika umat Allah, bangsa atau umat kesayangan Allah ini dihukum Tuhan untuk dibuang ke pembuangan di Babel. Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Karena Tuhan melihat umatnya tidak lagi taat. Umatnya tidak lagi mau melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan mau mendisiplinkan umat dengan cara menyerahkan umat kepada tangan musuhnya, yaitu bangsa Babel. Terkadang memang terlihat kejam seolah-olah, tetapi terkadang maksud Allah adalah untuk membuat umat kembali kepada jalan yang benar. Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya umat juga belajar disiplin. Tuhan juga mengizinkan ini terjadi karena Tuhan mau umat menjaga kemurnian iman mereka kepada Allah sebagai umatnya, supaya umat tidak menyukai pelanggaran, supaya umat tidak menyukai dosa, dan belajar untuk setia kepada Tuhan yang selalu menjadi sumber penolongnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar. Terkadang ada hal-hal yang harus diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti tanda kita dicubit supaya kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu bisa saja menyimpang, bisa saja tidak benar,
supaya kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Selamat belajar setia kepada Tuhan dan belajar patuh kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami boleh diajarkan bahwa terkadang Tuhan juga butuh mendisiplinkan umat untuk tetap menjaga kemurnian hati mereka, menjadi orang yang setia kepada ajaran dan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, ketika pagi ini kami akan memulai semua rutinitas kami. Biarlah kami boleh menjalankan rutinitas kami dengan baik, dan pada akhirnya Tuhan yang boleh dimuliakan. Ampuni kami Tuhan kalau kami memiliki ketegaran hati yang seringkali membuat Tuhan sedih dan kecewa. Berkati kami untuk sepanjang hari ini, untuk selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Berkati semua orang-orang yang sedang sulit, yang sedang bergumul, yang sedang sakit, supaya mereka boleh merasakan zaman Tuhan dan mereka boleh pulih. Berkati semua orang-orang yang jauh dari kami. Berkati pekerjaan kami dari pagi hingga nanti malam, hanya di dalam tuntunan dan pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya bersama dengan Tuhan.